Hai semua, kembali lagi dengan saya di Matematika Jitu. Di video kali ini saya akan membahas tentang sudut berpenyiku. Nah, untuk lebih jelasnya jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini ada saya sediakan soal. Yang pertama itu kita menentukan besar sudut penyiku ya, dari sudut-sudut yang sudah diketahui di sini. Yang pertama itu ada 25 derajat yang bagian A. 25 derajat. Nah, cara menyelesaikannya ya, yang pertama kita harus mengetahui dulu bahwasanya sudut penyiku itu besarnya adalah 90 derajat ya. Jadinya ini kita kurangkan dengan 90 derajat ini kita kurang dengan 25, maka besar sudutnya adalah 65 derajat. Nah, selanjutnya yang bagian B, 66 derajat 35 menit. Jadi ini sama saja, sudut penyiku adalah 90 derajat dikurang dengan 66 derajat, besarnya adalah 24 derajat. Nah, sekarang ini kan ada 35 menit. Nah, dari 30 menit itu 1 jam kan ada 60 menit. Jadi 60 menit dikurang 35 menit, besarnya adalah 25 menit. Jadi ini bisa kita satukan, maka kita dapat 24 derajat 25 menit. Nah, seperti itu cara mengerjakan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada 44,5 derajat ya. 44,5 derajat. Jadi sama saja, besar sudut penyiku adalah 90. Jadinya 90 derajat kita kurang dengan 44,5 derajat. Jadi di sini besar sudutnya adalah 45,5 derajat. Nah, selanjutnya kita lihat yang bagian D ya. Yang bagian D itu besarnya adalah 89 derajat. Jadi sama seperti soal sebelumnya, 90 derajat dikurang 89 derajat. Jadi besar sudutnya adalah 1 derajat. Selanjutnya yang bagian E, 68,2 derajat. Jadi harus kita ingat ya, sudut penyiku itu adalah 90. Jadi 90 derajat dikurang 68,2 derajat sama dengan, jadi ini kita kurangkan 21,8 derajat. Nah, selanjutnya yang bagian F, yaitu 71 derajat 15 menit. Nah, ini seperti soal yang bagian B ya. Langsung saja kita hitung, yaitu 90 derajat kita kurang dengan 71 derajat, hasilnya adalah 19 derajat. Nah, kemudian ini kan ada satuan menit, yaitu 1 jam itu 60 menit ya. Jadi 60 menit dikurang 15 menit, maka hasilnya adalah 44 menit. Jadi ini kita satukan, hasilnya adalah 19 derajat 44 menit. Oke, sangat mudah sekali. Oke, selanjutnya kita lihat untuk soal nomor 2. Di sini kita menentukan sudut penyikunya ya. Nah, di sini sudah ada soalnya. Menghitung nilai P dan Q dari gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Kemudian sudut ABD dan sudut PQT. Nah, oke. Langsung saja untuk mengerjakan, untuk menghitung nilai P, yang pertama dari nilai P ini kita hitung dari gambar yang pertama. Ya. Kita lihat yang sudah diketahui sudutnya, yaitu ada 2P dan 36. Jadi itu kita masukkan. Untuk menghitung nilai P yaitu 2P derajat kita tambah dengan 36
derajat sama dengan, jadi kalau untuk sudut penyiku adalah 90 derajat. Nah, sehingga ini kan bisa kita pindah ruas, 2P derajat sama dengan 90 derajat, ini kita kurang ya, jadinya 36 derajat. Nah, kita dapat di sini untuk 2P sama dengan, ini kita kurangi, hasilnya adalah 54. Nah, sehingga kan ini bisa kita bagi juga, P-nya sama dengan 54 kita bagi dengan 2. Maka P didapatlah nilainya adalah 27 derajat. Nah, setelah itu nilai P sudah kita ketahui. Sekarang yang kita hitung yang kedua adalah nilai Q. Nilai Q pada gambar yang kedua, yang di sini. Nah, jadi kita ambil ya semua sudut yang sudah ada di sini, yaitu 3Q derajat ditambah, kemudian ini kan ada sudut penyiku. Sudut penyiku berarti 90 derajat ditambah 2Q derajat. Paham ya? Dari sini semua kita masukkan sama dengan, jadi karena di sini sudutnya sudah mencapai setengah lingkaran, maka sudut berpelurus itu kita masukkan besarnya 180 derajat. Nah, sehingga ini kan bisa kita jumlah 3Q ditambah 2Q hasilnya adalah 5Q derajat ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, jadinya 5Q derajat sama dengan, ini kan bisa kita pindah ruas, jadinya 180 derajat dikurang 90 derajat. Maka 5Q derajat sama dengan, ini kita kurang ya, hasilnya 90 derajat. Maka Q sama dengan, kita pindah ruas, 90 derajat kita bagi dengan 5. Jadi 90 dibagi 5 adalah, ya, jadi Q-nya kita dapat 18 derajat. Nah, itulah yang didapat dari nilai P dan nilai Q. Oke, kita lanjut. Kita menghitung yang bagian B, yaitu menentukan sudut dari ABD ya. Berarti di gambar yang pertama. Yang bagian B itu adalah sudut ABD sama dengan, jadi kita lihat sudut di sini. Di sini kan ada ABD. ABD berarti dia mengambil di 2P derajat ya. Ininya 2P derajat. Kemudian di sini kan memiliki sudut penyiku adalah 90. Jadi kita tambah dengan 90 derajat. Maka 2P ya. Tadi kan sudah kita dapat bahwasanya nilai P di sini adalah 27 derajat ya. Jadi langsung kita ganti 2 dikali 27 ditambah 90 derajat. Ya, jadi 2 dikali 27 adalah 54 ditambah 90. Jangan lupa satuannya derajat ya. Jadi 54 ditambah 90 adalah 144 derajat. Nah, yang kedua adalah sudut PQT ya, sama dengan, kita lihat sudut PQT berarti dia berada di posisi gambar yang kedua. PQT berarti dia berada di 3Q derajat ya. Jadinya 3Q derajat sama dengan, tadi sudah kita hitung nilai Q itu adalah 18 derajat yang di sini ya. Ini 18 derajat. Maka langsung saja kita ganti 3 dikali 18 derajat. Jadinya 3 dikali 18 adalah 54. Nah, inilah besar sudut ABD dan besar sudut PQT.
Nah, yang terakhir di sini ada yang bagian C, menentukan penyiku dari sudut PQT. Jadi kita mencari penyikunya, yaitu sudut penyiku dari PQT sama dengan. Jadi kita lihat di gambar yang kedua ini ya. Ini kan PQT, karena dia ada penyikunya berarti 90 derajat ya. 90 derajat itu sudut penyiku. Jadi sama saja PQT itu dia berada di 3Q derajat ya. Jadinya kita tambahkan di sini 3Q derajat, kemudian kita tambah dengan sudut penyikunya adalah 90 derajat. Jadinya 3Q. Tadi nilai Q-nya kita dapat 18 ya. Jadi 3 dikali 18 ditambah 90 derajat. Jadi kita dapat di sini besar sudutnya adalah 144 derajat. Oke, sampai di sini video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun pertanyaan, silakan diisi di kolom komentar. Terima kasih.